The U.S. Navy reporting an F-18 fighter jet plunged off the deck of the USS Harry Truman. The U.S. Navy fighter jet rolled off an aircraft carrier into the ocean. The U.S. military is awash in red ink from the loss of another multi-million-dollar fighter jet in the Red Sea. Dunia dikejutkan, jet tempur FA-18 Super Hornet milik Amerika Serikat kembali jatuh di Laut Merah. Ini adalah insiden kedua dalam waktu hanya beberapa minggu, dan kali ini ada yang berbeda. Bukan sekadar kecelakaan teknis, ada dugaan kuat bahwa milisi Houthi yang didukung Iran telah berhasil menggunakan strategi peperangan elektronik untuk menjatuhkan pesawat Amerika. Laut Merah kini menjadi medan eksperimen militer tercanggih di abad ini. Pada tanggal 3 Mei 2025, sebuah FA-18 Super Hornet yang lepas landas dari kapal induk USS Harry S. Truman kehilangan kendali secara tiba-tiba saat hendak mendarat kembali. Pilotnya berhasil selamat setelah mengaktifkan kursi pelontar. Namun, pesawat tersebut tenggelam ke dasar Laut Merah dan langsung memicu penyelidikan besar-besaran. Menurut informasi awal, tidak ada cuaca buruk ataupun kesalahan prosedur penerbangan. Yang mengejutkan, laporan teknis menyebutkan bahwa sistem komunikasi dan navigasi jet tempur mengalami gangguan berat beberapa menit sebelum kecelakaan terjadi. Ini menggemakan insiden pertama yang terjadi hanya 18 hari sebelumnya, ketika satu jet FA-18 lain jatuh dalam pola yang sangat mirip. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ini ulah musuh tak terlihat yang mampu menghancurkan sistem tempur paling canggih di dunia? Kelompok Houthi di Yaman bukanlah sekadar pemberontak lokal, mereka adalah bagian dari jaringan proksi Iran yang tersebar di Timur Tengah. Sejak 2023, mereka meningkatkan kemampuan mereka secara signifikan, mulai dari rudal jelajah, drone kamikaze, hingga kini memasuki ranah peperangan elektronik. Tujuan utama mereka adalah menekan kekuatan koalisi pimpinan Amerika Serikat dan Arab Saudi di kawasan tersebut, dengan mengancam kapal dagang di Laut Merah dan mendemonstrasikan kemampuan untuk mengganggu jet tempur. Houthi mencoba memaksa negara-negara barat untuk menarik diri dari konflik Yaman. Namun, yang paling mengkhawatirkan, Houthi tak lagi bertindak sebagai gerilyawan. Mereka sekarang berperang layaknya negara dengan kemampuan asimetris tinggi. Dugaan paling serius adalah bahwa FA-18 yang jatuh telah menjadi korban serangan elektronik warfare, perang elektronik yang bisa mengganggu sistem avionik, komunikasi, bahkan navigasi berbasis GPS. Laporan intelijen dari CENTCOM menyebutkan bahwa telah terjadi anomali elektromagnetik di sekitar jalur pendaratan kapal induk USS Truman yang mengganggu radar dan sistem pemandu pesawat. Artinya, ini bukan kecelakaan biasa. Ini adalah bentuk serangan yang sangat terukur. Sumber internal menyebutkan bahwa Houthi diduga telah menggunakan teknologi jamming buatan Iran dan bahkan Rusia seperti sistem repellent 1 atau Avtobaza M yang mampu memblokir sinyal radio dan GPS dalam radius puluhan kilometer. Bagaimana mungkin milisi seperti Houthi bisa memiliki teknologi setingkat negara maju? Jawabannya ada pada dukungan Iran yang secara aktif memasok rudal, drone, dan peralatan sinyal ke Yaman. Bahkan, beberapa sistem peperangan elektronik Iran sendiri mengadaptasi teknologi Rusia dan Tiongkok. Contohnya, Iran memiliki sistem jamming Navid dan Hunter II yang mampu mengacaukan komunikasi satelit dan drone. Sistem inilah yang kemungkinan besar telah diselundupkan ke wilayah Houthi dan dipasang diam-diam di pegunungan Yaman atau kapal sipil kamuflase. Lebih mengkhawatirkan lagi, ada sinyal bahwa Rusia dan Iran tengah menguji efektivitas taktik perang elektronik mereka di kawasan nyata, menjadikan Laut Merah sebagai laboratorium militer global.
Laut Merah adalah jalur pelayaran strategis dunia. Lebih dari 10% perdagangan global melewati wilayah ini. Dengan ketidakstabilan yang terus meningkat, risiko terhadap kapal niaga, kapal tanker, dan bahkan misi PBB makin besar. Serangan seperti ini memaksa perusahaan pelayaran untuk memutar jalur ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan, menambah biaya logistik, dan memperlambat rantai pasokan global. Situasi ini bisa berdampak pada harga minyak, pangan, dan logistik global, termasuk ke Asia Tenggara. Amerika Serikat tidak tinggal diam. Beberapa hari setelah insiden kedua, Pentagon langsung mengumumkan pengerahan tambahan kapal perang, termasuk kapal penangkal sinyal USS Pons, IE-18J Growler, serta sistem anti-jamming terbaru untuk kapal induk. Selain itu, Inggris dan Prancis ikut meningkatkan kehadiran militer mereka di kawasan. Bahkan, NATO tengah menggodok konsep Coalition EW Shield, payung peperangan elektronik, bersama untuk menghadapi ancaman asimetris di Laut Merah, Mediterania, dan Pasifik. Langkah ini menunjukkan bahwa dunia kini menghadapi babak baru dalam konflik global, di mana pertempuran bukan hanya soal peluru, tapi juga sinyal dan gelombang elektromagnetik. Serangan Houthi lewat peperangan elektronik menandai pergeseran besar dalam doktrin militer global. Di masa depan, yang paling berbahaya bukan lagi yang paling kuat, tapi yang paling tidak terlihat, yang bisa mengganggu radar, membelokkan GPS, memblokir komunikasi, dan mengendalikan drone musuh dari jarak jauh. Teknologi ini bisa merusak armada militer tanpa menembakkan satupun peluru. Dan bagi Indonesia, ini adalah panggilan untuk bangkit. Kita tak boleh ketinggalan dalam perlombaan peperangan generasi kelima. Dua jet FA-18 jatuh di Laut Merah bukan sekadar kecelakaan, ini adalah tanda dimulainya era peperangan tanpa suara. Dan siapa sangka, milisi kecil seperti Houthi bisa menggetarkan Amerika Serikat hanya dengan gelombang elektronik. Laut Merah bukan lagi laut biasa. Ia kini menjadi samudra senyap yang menyimpan badai teknologi militer yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Selamat datang di era peperangan gelombang. Dunia sedang berubah dan Indonesia harus bersiap. Like, share, dan subscribe jika Anda ingin Indonesia siap menghadapi tantangan global seperti ini. Karena negeri ini layak berjaya di lautan, di udara, dan di dunia